Sebuah truk bermuatan asbes alami remblong di turunan eksit tol Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Truk baru bisa berhenti setelah menabrak 4 mobil yang berada di depannya. 2 mobil minibus tergencet truk, sementara pengemudi mobil bak terbuka alami luka ringan di bagian kaki. Truk Fuso awalnya melaju dari Bogor mengarah kota, namun saat turunan eksit tol Ancol Timur tiba-tiba remblong. Akhirnya supir banting setir dan menabrak sejumlah kendaraan. Jadi saya pelan-pelan sekali pijak lagi, hilang tiba-tiba remnya. Ngeblong, saya tarik ke kiri, itu banyak bekasan di sana. Sampai manjat-manjat trotoar, nggak berhenti juga. Kenceng apa gimana larinya? Kalau lari kenceng udah habis banyak tadi bang. Ada sempat pelan di atas tadi tuh, sempat ngerem persimpangan kan. Posisinya lagi macet bang? Sini, enggak, bawah sini macet. Macet. Jelasin muatan nggak? Muatannya paling ada 1 ton bang. Apa sih muatannya? Muatan apa? Asbes. Kecelakaan juga dialami sebuah minibus di ruas tol Wiyoto Wiono, tepatnya di kilometer 4600 Matraman, Jakarta Timur. Diduga karena pecah ban, minibus oleng dan terguling hingga menimpa mobil lain yang ada di bawahnya. Beruntung pengemudi mobil yang tertimpa tidak terluka, sementara mobil yang terguling rusak parah. Pengemudi beserta penumpangnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ban mobil yang kecelakaan di atas ketimpa mobil kaca depan kita. Jadi kaca kita retak semua, hancur. Itu kronologisnya. Baru habis itu kita kejar ke atas. Mobil yang kecelakaan itu kita nggak ketemu ininya lagi, udah dibawa langsung ke rumah sakit. Yang pengemudinya ada 2 orang. 1 luka parah, 1 masih bisa sadar lah, tapi dua-duanya dibawa ke rumah sakit. Itu pengemudinya kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya kita tadi lihat, pas lihatnya posisinya kayak pingsan lah. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer dari arah Cawang menuju Tanjung Priok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aliansi mahasiswa dan warga melakukan aksi unjuk rasa dengan menghadang mobil truk odol di kota Cilegon, Banten. Aksi merupakan bentuk protes terhadap meningkatnya aktivitas truk barang yang dinilai merusak jalan dan membahayakan pengguna lalu lintas. Aksi unjuk rasa ratusan massa di perempatan Jalan Lingkar, Selatan Kota Cilegon, Banten, Kamis siang sempat membuat akses jalan tersendat. Puluhan warga dan mahasiswa menghentikan sejumlah truk overdimension overloading atau odol yang melintas. Mereka memasang poster dan membawa spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap truk berlebihan muatan dan dimensi yang melintas. Massa menilai aktivitas truk odol telah menimbulkan masalah multidimensi, mulai dari kerusakan infrastruktur, polusi udara hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Massa menuntut penertiban truk odol, lalu perbaikan PJU dan rambu-rambu lalu lintas, termasuk penegakan hukum dari pihak kepolisian dan dinas perhubungan. Pemerintah hari ini hanya memberikan janji kawan-kawan sama kita. Makanya hari ini kita lebih memilih turun ke jalan untuk menyadarkan masyarakat bahwa hari ini kita sama-sama resah. Saya harap apa yang menjadi aspirasi kita bermacet-macetan di jalan, pemerintah bisa mendengar apa yang kita harapkan. Massa berharap pemerintah segera bertindak untuk menertibkan truk odol dan memperbaiki fasilitas lalu lintas di wilayah Kramat Watu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di salah satu perusahaan plat merah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, bahkan warga di sekitar lokasi mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum api membesar. Dalam rekaman video amatir terlihat kebakaran terjadi di kompleks PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama atau TPPI di Desa Ramanjenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis siang. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi di area dalam pabrik yang produksi aromatik itu. Sejumlah warga mengaku panik, terutama setelah mendengar suara seperti ledakan di sekitar waktu kejadian. Bahkan warga di 2 desa yang berada di sekitar pabrik, yakni di Desa Remen dan Tasik Harjo, Kecamatan Jenuh, juga terdengar suara yang diduga ledakan.
Ada ledakan deal, terus habis ada ledakan itu ada asap yang tebal, terus ke desa Taseharjo sama Awar-Awar itu. Semua warga itu sudah panik, suruh evakuasi. Api dapat dipadamkan beberapa jam setelah petugas damkar tiba di lokasi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pencuri sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihajar massa. Beruntung saat kejadian, petugas kepolisian yang sedang patroli berhasil mengamankan pelaku. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Jati, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihajar massa usai melakukan pencurian sepeda motor milik seorang warga yang sedang terparkir di pinggir jalan dalam kondisi kunci kontak menempel di motor. Pelaku yang saat itu sedang membawa sepeda tergiur melihat motor dengan kunci kontak masih menempel di motor. Kejar-kejaran pun terjadi antara pelaku dengan pemilik motor. Beruntung ada petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan patroli dan mengamankan pelaku dari amukan warga, kemudian membawa pelaku ke RSUD Kota Bekasi guna mendapatkan perawatan intensif. Pelakunya cuma sendiri bang, satu orang. Bang, waktu kejadian itu posisi motor seperti apa bang dalam kunci kontaknya? Kontaknya nyantol bang. Oh, tertinggal ya? Iya tertinggal, masih di motornya. Kini kasus pencurian sepeda motor tersebut ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Berpura-pura sebagai anggota reserse kriminal polisi, 4 pemuda bersenjata tajam nekat merampok seorang warga. Ya, keempat pelaku akhirnya diringkus polisi saat bersembunyi di sebuah wisma. Petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendatangi sebuah wisma di kawasan Jati Baru untuk mencari keberadaan para perampok bermodus anggota polisi. Seorang terduga pelaku langsung berusaha menutup pintu hingga petugas harus mendorong paksa pintu tersebut. 2 orang akhirnya diringkus tanpa perlawanan, sementara 2 pelaku lainnya dibekuk petugas di sebuah penginapan di sekitar lokasi. Keempat pemuda ini merupakan kawanan perampok yang beraksi di depan stasiun Tanah Abang pada malam sebelumnya. Mereka menodongkan senjata tajam ke pejalan kaki untuk merampas ponsel dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Diancam, diberhentikan, salah satu pelaku mengaku anggota kepolisian sehingga digeledah si korban ini. Korban ini merasa karena memang mereka pelaku ini ada 4 orang, dia nggak bisa melakukan perlawanan atau pergerakan. Sehingga HP si korban dirampas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Tanah Abang. Para pelaku kini terancam pasal tentang pemerasan disertai ancaman kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Jakarta, Radi Sanjaya melaporkan. Sementara itu, 1 dari 3 komplotan spesialis pencuri motor di kota Pasuruan, Jawa Timur terpaksa ditembak polisi. Target curian komplotan ini adalah rumah kos dan penginapan. Tim Resmo Polres Pasuruan Kota menangkap salah satu pelaku pencurian motor di wilayah perkampungan kecil di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan, polisi terpaksa menghadiahi timah panas usai sejumlah pelaku nekat berusaha kabur dan melawan saat diminta menunjukkan barang bukti motor curian di kebun warga. Kini, ketiga pelaku telah diamankan polisi. Masing-masing berinisial MS 39 tahun warga Grati, MH 27 tahun warga Wonorejo, dan M 36 tahun warga Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Aksi komplotan pencuri tersebut telah direncanakan sejak di dalam lapas. Modusnya, mereka mengincar rumah kos dan penginapan saat dini hari, memanfaatkan waktu sepi aktivitas. Hasil pemeriksaan kenal di dalam lapas ketika sama-sama menjalani hukuman. Kemudian ketika keluar di bulan Agustus, ya kan mereka ketemu dan merencanakan
untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sebelum melaksanakan pencurian memakai sabu, kemudian baru berangkat. Saat mencuri, komplotan ini juga mengonsumsi sabu sebelum beraksi yang dipercaya menambah keberanian dan stamina tubuh. Dari hasil penyelidikan, terdapat 13 lokasi pencurian di wilayah Pasuruan Kota. Kini, ketiganya telah kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman 9 tahun penjara. Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, seluruh jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Ya, dengan teridentifikasi 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jawa Timur pun umumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Khozini. Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan.